Halo, ketemu lagi di video kedua di pembahasan soal OSK IPA Fisika tahun 2019. Di video ini akan dibahas soal nomor 31 sampai nomor 35. Kita lihat soalnya untuk nomor 31. Suatu benda terikat pada suatu ujung pegas yang ujung lainnya terikat pada suatu titik tetap. Oke, benda berada pada keadaan setimbang di titik X sama dengan 0. Benda kemudian disimpangkan sejauh A, lalu dilepaskan sehingga berosilasi secara harmonik. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Oh, yang tidak benar ya. Berarti kita harus nyari pernyataan yang salah. Di sini sketsanya kurang lebih seperti ini. Ada benda dikaitkan pada pegas dan salah satu ujung pegas dikaitkan pada titik yang tetap. Konsepnya begini, kalau benda bergerak harmonik sederhana berosilasi, energi mekaniknya akan tetap. Energi mekaniknya akan tetap. Ingat ya, energi mekanik itu jumlah dari energi potensial dengan energi kinetik. Kalau ditarik di sini ke titik setimbang, ke titik amplitudo, di X sama dengan A amplitudo, dia kan belum gerak awalnya. Berarti energi kinetiknya minimum. Di titik amplitudo itu energi kinetiknya minimum. Energi potensialnya maksimum. Kalau dilepaskan, nanti dia gerak, energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah. Sampai di X sama dengan 0, energi kinetiknya ini akan maksimum dan energi potensialnya akan minimum. Begitu bergerak ke sini, energi potensialnya bertambah dan energi kinetiknya berkurang. Sampai di titik ini, energi potensialnya maksimum dan energi kinetiknya minimum. Begitu seterusnya. Konsep dasarnya seperti itu. Sekarang kita lihat pernyataannya. A. Ketika benda di posisi X sama dengan A, di sini, di amplitudo, energi potensial sistem bernilai minimum. Benar atau salah? Salah ya, karena di sini harusnya energi potensial sistem sedang maksimum, energi kinetiknya yang minimum. Oke, berarti sudah jelas ketahuan jawabannya yang A. Ya, sebagai bahan belajar kita lihat pilihan yang lainnya. Ketika benda berada di posisi X sama dengan 0 di sini, energi kinetiknya maksimum. Betul ya, karena di sini energi potensialnya yang minimum. C. Ketika benda berada di posisi X sama dengan minus A, di sini energi kinetiknya minimum. Betul, di sini energi potensialnya maksimum. Jumlah energi kinetik dan potensial, ini energi mekanik, selalu sama di setiap posisi. Betul. Tadi kan selalu sama, tetap untuk energi mekaniknya. Oke, itu nomor 31. Sekarang kita lihat soal nomor 32. Sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon setelah bekerja selama 20 detik. Jika massa benda 250 kg, maka daya mesin tersebut adalah berapa watt? Nah, di sini yang bekerja pada mesin, yang bekerja pada benda hanya gaya dari mesin, sehingga gaya dari mesin ini bisa kita anggap sebagai gaya total. Nah, usaha oleh gaya total itu adalah perubahan energi kinetik. Maka dayanya bisa kita tuliskan sama dengan W per T dengan W-nya usaha dan T-nya waktu. Usahanya adalah perubahan energi kinetik. Akhirnya bergerak setengah mv². Awalnya 0 karena benda awalnya diam. Maka ini akan kita dapatkan P-nya sama dengan mv² per 2T. Masanya ada, V-nya ada, T-nya ada. Sehingga ini sudah kita dapatkan secara variabel. Selanjutnya kita tinggal substitusi nilai numeriknya. Masanya 250 kg, kecepatannya 8, dan waktunya 20 detik. Jika diselesaikan, ini akan kita peroleh 400. Jadi daya mesin tersebut adalah 400 watt. Selanjutnya kita lihat soal nomor 33. Sebuah bola dilontarkan dari tepi sebuah sungai untuk sampai di seberang sungai. Lebar sungai itu 30 meter dan percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Jika bola dilontarkan dengan kecepatan 20 meter per sekon dan sudut elevasi 15 derajat, bola jatuh di mana? Ini pilihannya, di air atau di tanah. Oke, ini kan gerak parabola. Jadi benda dilontarkan dari sini, jatuhnya di X maksimum dong. Nah, X maksimumnya itu bisa kita peroleh dengan persamaan V0 kuadrat
sinus 2 theta per G. Dengan V0 ini kecepatan awal, theta ini sudut elevasi, dan G percepatan gravitasi. Kita cari dia akan jatuh di mana, substitusi V0-nya 20, sinus 2 kali theta, di sini tetanya 15 dibagi G. Ini 20 kuadrat kan 400, 400 bagi 10, jadi 40 dong. Sehingga kita dapatkan 40 sinus 30. Karena 2 kali 15 ya 30. Sinus 30, ini nilainya setengah, sehingga X maksimumnya sama dengan 40 kali setengah meter. Diperoleh X maksimumnya 20 meter. Jadi, si bola ini akan jatuh 20 meter dari titik pelemparan. Lebar sungainya kan 30 meter. Nah, maka dia jatuh di air dong. Jatuhnya di air dan 10 meter sebelum tepi sungai. Kan lebar sungainya 30 meter, dia jatuhnya di 20 meter. Jadi 10 meter sebelum tepi sungai. Jawaban yang tepat adalah opsi B, jatuh di air 10 meter sebelum tepi sungai. Selanjutnya, soal nomor 44. Maaf, 34. Nah, terlalu semangat nih. Oke. Soalnya, sebuah balok kecil bermasa 100 gram berada di dasar sebuah mangkok besar berbentuk setengah bola. Balok digeser hingga titik A pada ketinggian 15 cm dari dasar mangkuk, lalu dilepas. Balok bergerak turun melewati dasar mangkuk, kemudian naik sampai titik B pada ketinggian D. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, serta usaha gaya gesek antara mangkuk dan bola dalam gerakan balok dari titik A ke titik B adalah 0,05 Joule, nilai D sama dengan berapa sentimeter? Oke, kita gambarkan dulu kasusnya ya. Ini saya tulis dulu pilihan gandanya biar kita ingat, yang tadi hanya copas, ini pilihan gandanya. Kasusnya, ada setengah mangkok, ini setengah bola, diangkat bolanya sampai 15 cm, dilepaskan, usaha oleh gaya geseknya 0,05 Joule, dan ini sampai titik D. D-nya berapa sentimeter, begitu. Nah, kalau tidak ada gaya gesek, ini akan sama sampai 15 cm lagi di sini, kalau tidak ada gaya gesek. Masalahnya di sini, ada gaya gesek. Nah, usaha oleh gaya gesek itu sama dengan perubahan energi mekanik. Tapi ingat, usaha oleh gaya gesek tandanya negatif ya, karena gaya gesek dengan perpindahan selalu berlawanan arah. Ini pindahnya ke sebelah sini, gaya geseknya ke sana, berlawanan arah. Oke, sehingga bisa kita tuliskan usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi mekanik. Kita tulis di sini. Nah, energi mekanik akhir di sini bendanya udah diam dong. Berarti hanya ada energi potensial. Energi mekanik akhirnya mgd. Minus energi mekanik awal di sini hanya ada energi potensial juga karena awalnya benda tidak bergerak. Minus mgh. Nah, kalau kita pindah ruaskan, akan diperoleh ini mgd sama dengan usaha oleh gaya gesek plus mgh. Kenapa dipindah ruaskan? Karena saya menginginkan nilai D. Soal ini menginginkan nilai D di sini. Dari sini saya dapatkan D-nya sama dengan W gesek dibagi mg kan semuanya. Plus mgh, dan seterusnya. Akibatnya kita dapatkan usaha oleh gaya geseknya 0,05 Joule itu minus karena usaha oleh gaya gesek, ditambah masanya itu 100 gram dikali G kali H. H-nya itu 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dibagi masanya ini 10 pangkat min 1 kilogram dikali percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Bawahnya di sini 1. Di atas kalau diselesaikan, ini akan diperoleh 10 kali 10 pangkat minus 2 meter atau 10 cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Selanjutnya, soal nomor 35. Sebuah benda dilemparkan ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal tertentu. Kecepatannya. Manakah dari grafik berikut yang menggambarkan kecepatan benda terhadap waktu? Ingat, yang harus digarisbawahi di sini adalah kecepatan terhadap waktu. Kecepatan itu besaran vektor, nilainya mungkin negatif. Kalau benda kita lemparkan dari permukaan bumi sampai atas, kecepatannya berkurang sampai 0. Di titik tertinggi kecepatannya 0. Setelah itu, dia akan bergerak ke bawah lagi. Jadi kecepatannya negatif dong, kan bergerak ke bawah. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi B. Dari kecepatan tertentu, turun sampai 0 dan sudah 0 bergerak negatif. Karena kecepatan itu besaran vektor. Kenapa tidak D? Kalau yang D ini menggambarkan kelajuan. Kelajuannya bertambah lagi kan. Jadi opsi yang tepat adalah pilihan B.
Nah, seperti itu di video kali ini sampai nomor 35. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan seperti biasa, salam semangat.